Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Malam ini Bella Quarta mau IG live bareng gitarisnya Grace Rock, Triwitarto Edi Purnomo. Orang biasa familiar memanggilnya Bang Edi Kemput. Beliau adalah gitarisnya Grace Rock yang berdiri di tahun 1984. Jadi kita langsung aja ya undang Bang Edi Kemput. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Sorry. Oke, nggak apa-apa Bang. Kakek. Kakek. Bang Edi, kameranya agak diturunin sedikit gini dong, itu terlalu tinggi, jadi ngelihatnya kurang enak. Yes, woi keren Bang Edi, sumpah. Pak Ustadz. Malam Bang Edi, sehat Bang Edi? Alhamdulillah, berkat doa teman-teman. Amin, alhamdulillah. Bang Edi, kabar pandemi di sana bagaimana Bang? Kabar apa? Kabar pandemi di sana? Pandemi ya lumayan juga. Cukup merisaukan lah. Cukup memprihatinkan. Tetangga sebelah rumah dari rumahku sudah kena. Cuman ya gitulah, tetap berusaha tenang lah. Iya sih, yang penting selalu jaga protokol ya, selalu ikuti protokol kesehatan ya, dan jaga diri. Bener banget sih. Kita nggak perlu pakai masker. Hah? Nggak perlu pakai masker. Kenapa? Sekarang. Oh iyalah, ini virtual Bang. Sekarang. Sekarang ini lagi zaman virtual. Kirain live di YouTube, ditunggu ternyata di sini. Yeah. Sebetulnya udah loh, ditulis IG live loh, bukan YouTube live loh. Nih, Bang Edi, kabar Grace Rock sekarang bagaimana Bang? Masih solid dan utuhkah personilnya? Grace Rock itu masih aktif, masih solid. Cuman kan duanya udah almarhum Dayan sama Mas Yudi yang main bass. Jadi the first line up-nya itu masih aku sama Rere. Iya, yang paling lama ya. Terus yang penggantinya itu ada Hans Sinjal. Dia vokalis. Ada Denny Ireng sebagai keyboard, sama Zondi Kaunang basisnya. Karena COVID ini jadi kita disuruh di rumah aja. Banyak yang cancel jobnya. Banyak yang cancel job. Berapa cancel tuh Bang dari job yang untuk konser saat ini? Yang di pending, pasti pending ya? Banyak. Ya, pending. Banyak, lumayan. Itu lumayan. Keliling Indonesia? Enggak, ada yang di Banjarmasin, ada yang di mana tuh? Di Jawa aja banyak, Jakarta. Tapi personel yang baru ini termasuk masih dari orang Surabaya atau luar Surabaya Bang? Kan kalau yang kemarin awalnya itu kan Grace Rock dari Surabaya semua ya? Betul. Grace Rock udah hijrah dari Surabaya ke Jakarta itu sejak tahun 84 sebetulnya. Sudah lama sebetulnya. Cuman karena namanya dari Surabaya. Grace Rock dari Surabaya, jadi banyak orang menyangka kita masih tinggal di Surabaya. Bener, karena kan sempat ikut itu ya, lomba juga Jarum itu ya? Festival. Jadi kan udah orang taunya Surabaya gitu pastinya. Bang, ini aku masuk ke era tahun 90-an ya. Ada dua lagu yang ternyata lagunya Grace Rock. Aku baru taruhnya dari YouTube sebelum IG Live ini tadi. Yang satu lagunya judulnya Gadis Tersesat dan satunya Bersamamu. Itu aku suka banget loh Bang. Sumpah. Boleh flashback sedikit ya Bang? Itu lagunya yang ciptain siapa dan terinspirasi dari mana? Kalau lagu yang
Gadis Tersesat itu yang buat almarhum Dayan. Kalau terinspirasinya sebetulnya dari lingkungan dia sebetulnya. Itu termasuk kita juga baper waktu itu. Jadi kita sensi banget, wah ini lirik buat gua nih sebetulnya kayak gitu. Jadi ada yang lirik apa ya, bangun pun kesiangan, telat untuk belajar, tak apa-apa, gitu. Seragam ketiduran diganti dengan gemerlapnya kebodohan gitu. Jadi kita suka begadang nih, jadi bangunnya tuh suka siang-siang gitu. Nah gitu kita merasa nih, kayaknya nih gua nih yang dia omongin nih gitu. Jadi tapi keren loh itu lagunya, sumpah. Sama yang itu Bersamamu itu yang ciptain siapa? Ya, Dayan itu termasuk salah satu penulis lirik terbaik lah buat saya ya di Indonesia, karena dia merespon lingkungan sekitarnya itu, terutama dari sosial kehidupan itu dia sangat responsif. Ya, terus itu ya. Terus kalau yang Bersamamu itu lagunya, melodinya aku yang buat. Wah. Terus liriknya Dayan juga. Keren loh itu Bang, sumpah. Ya. Aku dulu dengernya suka banget, tapi aku nggak tahu itu lagunya Grace Rock. Bodohnya aku itu. Saya dulu masih kecil, masih ABG. masih unyu-unyu. Dan tahu sih bandnya yang nyanyi siapa, tapi nggak tahu namanya Grace Rock gondrong-gondrong gitu. waktu itu dulu, Bang. Aku kan browsing nih, dapat data Grace Rock itu rilis album di tahun 2019, bener nggak sih Bang? Oh ya, yang itu Three to Rock tuh, kolaborasi itu bertiga grup. Iya. Yeah. Bumerang, Bandit, barengan Grace Rock. Ceritain coba Bang, coba ceritain Bang itu ceritanya seperti apa dan di mana kita dapat mengakses album tersebut? Udah ada di Spotify kah atau di platform lainnya? Kalau yang album yang Three to Rock itu, yang karena kita juga itu nyari produser yang mau untuk ngajak kita rekaman lah. Untuk vakuman cukup lama. Akhirnya ada Pak Rumi Ajis. Itu menawarkan kita untuk dirasa mau nggak rekaman gitu. Jadi distribusinya pagi tuh. Halo. Suaranya putus-putus Bang. Oh ya. Barusan agak. Di sini jelas. Ya, aku tadi dengarnya agak putus-putus. Jadi kurang begitu jelas. Diulang. Ya. Jadi awalnya kita mencari produser lah gitu ya, untuk ngajak kita mengisi kevakuman selama ini. Jadi ada dari Kentucky itu ngajak, menawari kita, dari teman kita juga, teman lama, Rumi Ajis namanya. Rumi Ajis. Nawarin kita untuk rekam. Akhirnya kita terima. Dan kita berkolaborasi sebetulnya sama dua band yang lain itu, Bumerang sama The Bandit. Oh, itu dengan Bumerang ya? Dan The Bandit itu ya? Ya. Oh. 4 lagu kita, 4 lagu Grace Rock, 3 lagu Bumerang, sama 3 lagu The Bandits. Yang 1 lagu itu lagu ciptaannya Dayan, kita aransemen lagi, itu yang dimainkan bersama grup. Itu albumnya bisa kita akses di mana Bang? Itu di Kentucky ada tuh, kalau masih ada ya. Di KFC? Di KFC. Oh, di KFC. Di Spotify kah ada nggak Bang? Di Spotify ada, kemarin aku ada yang itu, yang itu rock itu. Kalau di platform lainnya selain Spotify?
kayaknya sih ada, kayaknya ada. Cuman aku kemarin lihatnya di Spotify aja. Itu judulnya apa aja, Bang? Judulnya ada Aku Ingin Kau, terus Kebebasan, itu yang main bersama itu tiga grup itu kolaborasi, Kebebasan, terus Matahari Sukma sama Ekstremis. Yang paling booming itu yang mana waktu itu judulnya? Aku langsung browsing habis ini. Kita ada di satu, kamu di situ juga ada. Paling judulnya paling orang booming dikenal di album itu yang mana, Bang? Yang menonjol? Bersamamu tetap. Tetap Bersamamu, Kakak. Bersamamu. Kan nomor 1 tuh Bersamamu. Sama Gadis Tersesat, the best itu lagunya. Aku suka banget sumpah. Dan aku sangat kaget ternyata. Bagus. Tapi keren itu. Sampai aku shock. Ini lagunya Grace Rock ya, yang aku bilang sama suami kayak gitu. Ternyata. Dan suamiku, iya lagunya Grace Rock, keren. Bang, musisi hijrah di jalur dakwah. Apa yang terjadi, Bang? Coba ceritain. Dan itu terjadi sejak kapan? Bang, yang panjang, Bang. Ini menginspirasi banget loh, Bang. Yang panjang loh, Bang. Jangan pendek-pendek loh. Jangan bosan dengerinnya. Enggak, aku bahagia. Hari ini aku bahagia dan grogi. Ya, kasih. Jadi awalnya tuh sebetulnya sudah stuck gua. Udah mentok nakaknya itu. Udah semua udah ke badan. Ya nggak usah ditiru ya, ini cerita aja. Jadi waktu itu kenapa bisa begitu? Karena kita jauh dari agama. Padahal aku dari kecil ngaji, belajar agama juga, ngaji sama ibu. Guru ngaji itu datang sama kakak-kakakku. Jadi ketika hijrah ke Jakarta, malah justru agama ini terlepas. Nah, sehingga ya begitulah hari-hari ini hari-hari ini ya bandel lah gitu. Sampai ada istilah itu lagu Peterson itu tidur di jalan gitu, lagu Peterson tuh ya. Itu bagus juga itu Peterson. Kasuan lemburan Peterson lahir besar di jalan gitu. Jadi gitu itu sebetulnya gambaran keadaan kita pada waktu itu sebetulnya. Nah terus udah begitu aku menikah sudah ada keinginan untuk berhenti, untuk udah capek lah. Capek udah capek nggak jelas gitu. Terus pengen membuat rumah tangga ini jadi lebih tenang lagi lah gitu. Karena istriku ini orang yang nggak mau ngelihat aku itu nggak sholat, jadi selalu harus sholat gitu. Sementara kesiapan untuk aku buat sholat itu nggak ada gitu. Jadi bohong-bohong gitu. Ngomong, ya udah aku ke masjid sekarang gitu. Nongkrongnya di warung gitu. Nah terus udahlah. Waktu itu aku alhamdulillah ketemu sama almarhum Yangson. Yangson tuh penyanyi metal. Hidupnya Jet Lion di Jakarta waktu itu. Sempat terkenal lah. Itu era-era tahun 90-an awal juga. Sama Grace Rock juga sering tampil bareng tuh. Jet Lion tuh. Bawain lagu-lagu Judas Priest. Nah ketemu dia di masjid tempatku. Ternyata dia tinggal tuh di seberang komplekku. Nah ternyata terus habis itu bulan Ramadan aku jumpa dia lagi itu, terus dia disuruh ngisi kultum di tempatku itu. Biasa kan Ramadan ada kultum gitu kan, sebelum sholat tarawih itu. Jadi dia waktu dia ngisi kultum itu dia bicara tentang agama ini luar biasa. Gak banyak ayat-ayat sih yang disampaikan itu, cuman yang disampaikan itu sangat menyentuh hatiku gitu. Jadi dia cerita bagaimana pentingnya amal agama gitu kan, bahwa dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya gitu. Jadi kalau bahagia di dunia ini sementara saja, tapi kalau kita ada amal agama, insya Allah kita nanti akan bahagia di akhirat selama-lamanya gitu. Tapi kalau kita nggak ada amal agama, meskipun kita nanti di dunia ini bahagia, itu sifatnya sementara, nanti kita akan ya sengsara lah gitu. Kira-kira bahasanya disampaikan seperti itu. Iya, keren. Nah terus aku terkesan itu, dia
uh, menyampaikan hal seperti itu kan. Akhirnya terus mungkin karena dia tahu aku kesan gitu sama apa ceramahnya, terus dia besoknya mulai deketin aku, terus aku diajak ke masjid lah gitu. Di masjid waktu itu di Jakarta itu ada masjid tempat teman-teman dakwah, Masjid Punjeruk namanya, terkenal juga lah. Terus aku diajak ke sana, nah aku di situ ketemu sama almarhum Gito Rolis, ketemu sama Irfan Rotor, ketemu sama Cecep AS, senior-senior semua tuh. Terus sama ada teman yang dulu itu bandel-bandel tuh ada di masjid itu, jadi aku merasa wah ini kayaknya tempatku untuk untuk hijrah mungkin. Jadi merasa satu klik lah gitu, chemistry gitu sama mereka nih. Nah akhirnya dari situ aku sudah mulai belajar untuk mendengarkan kajian-kajian di sana itu ya sangat sangat resep gitu, sangat mempengaruhi gitu, sangat masuk ke dalam hati. Akhirnya setelah itu aku mulailah menjaga sholat gitu, mulai memakmurkan masjid, terus mulai ngajak-ngajak juga teman-teman yang lain itu. Banyak alhamdulillah teman-teman yang keren yang tadinya nggak sholat tuh tiba-tiba nanya, Mas ini bawa sajadah nggak? Gitu. Wah, oh ada gitu. Gitu. Teman-teman backing vokal tuh ada tuh, teman-teman backing vokal waktu aku zaman ngisi di sama Magenta Orkestra itu jadi bandnya itu Indonesian Idol waktu itu. Tahun berapa itu, Bang? Sekitar tahun 2000-an lah. Oh, tahun 2000. Tahun 2001. Ya, lama lah. Nah, ya lama. Iya. Terus habis itu tahun aku hijrah itu sekitar tahun 2003 lah. 2002 apa ya? 2002 gitu mulai hijrah lagi. Ya, alhamdulillah sampai sekarang mudah-mudahan lah Allah istiqomahkan. Alhamdulillah. Kalau ini cerita masalah agama, Bella jadi flashback juga nih, Bang. Bella itu mualaf juga loh, dari Katolik ke Muslim. Itu tahun 2019 itu negaranya aku kalau lewat gitu ya di jalan dengerin Allahu Akbar di masjid berbunyi kayak gitu, azan. Kok di hati enak banget gitu waktu itu. Setiap lewat lagi kok di hati enak kayak gitu. Benar, sumpah. Itu aku pernah ngalamin juga. Lalu aku punya usaha waktu itu kan di makanan, pabrik roti lah. Terus bangkrut. Nah waktu itu nggak tahu harus bagaimana, apa yang aku lakukan waktu itu. Terus tiba-tiba aku datang ke Masjid Agung itu di daerah Klewer, Bang. Nah aku masuk ke situ. Masuk ke situ tuh di depan masjid di MPR di namanya apa ya, di emperannya masjid gitu loh. Aku senderan di situ, Bang. Enak, adem, tapi aku nggak bisa sholat. Nyender doang, adem kayak gitu. Terus tiba-tiba malamnya aku ngimpi aku masuk ke masjid pakai sajadah. Ada ruku, ada sajadah, aku bersolat. Nah, sejak itu aku mencari-cari bagaimana caranya belajar masuk agama Islam. Nah, di situ aku terus ngikutin, ada teman sholat, ngikutin dari belakang, walaupun aku memang belum bilang ucapan syahadat itu ya, tapi aku belajar sedikit. Nah, gara-gara aku belajar agama Islam, aku ketemu suamiku, jadian pacaran sebentar terus nikah. Jadi kalau flashback juga sih. Tapi kalau untuk berjilbab belum siap, Bang. Pernah belajar, tapi lepas pakai, akhirnya ya sudahlah, ternyata belum siap, tidak berhijab dulu, gitu, Bang. Bang, ini aku mau nanya lagi. Oke, Bang, sekarang bahas delusi kill the syndrome. Kalau boleh aku artikan Bang, sindrom itu kan penyakit. Delusi itu angan-angan yang tidak sesuai kenyataan. Kill itu membunuh. Iya kan? Versi Abang seperti apa? Dan kenapa ini jadi judul solo album Abang? Ya, betul. Jadi album ini sebetulnya termotivasi dari keadaan sebetulnya. Jadi waktu itu ada temanku namanya Aruchan itu, dia bikin musik di rumahku. Jadi dia mau bikin album
aku buat grupnya. Lucu gitu, jadi aku bantu sepenuhnya lah gitu, 100% aku bantuin dia. Itu apa ya, all out lah gitu. Dia tidur di studioku, di rumahku sini, makan juga gitu. Bukan mengungkit-ungkit ya, tapi aku mau gambarin aja gitu. Terus lama kelamaan itu kita proses. Jadi pembuatan solo albumnya dia belum selesai. Jadi kondisi di COVID pandemi ini semakin meruncing gitu, semakin inilah, semakin heboh lah gitu. Kebetulan dia bawa ini little monkey itu dua monkey di rumah. Jadi diikat di depan pagar gitu. Terus tetangga pada ngeliatin, terus aku pikir, wah ini kayaknya tetangga-tetangga kurang berkenan nih gitu, keadaan ini. Akhirnya aku bilang sama dia, brother, kayaknya nih kita mesti break dulu deh, nunggu situasi kondusif lagi. Habis itu kita lanjut lagi gitu. Nah setelah itu dia kita break. Nah terus dari situ aku termotivasi, aku bantuin orang tapi aku sendiri tidak buat apa-apa gitu. Akhirnya aku buat lah gitu. Nah terus masalah judulnya ini sebetulnya intinya dari sindromnya itu. Jadi penyakitnya itu. Temen yang ya, jadi ada beberapa orang yang aku perhatiin itu kok kenapa ya senang dengan bersandar dengan kebesaran masa lalu, kebesaran nama masa lalu gitu kan, di masa lalu gitu. Nah, kalau aku sebagai gitaris itu aku melihat adik-adik gitu ya, adik-adik yang gitaris muda ini sudah sangat luar biasa gitu permainannya gitu. Karena mungkin ya informasi yang mudah didapat gitu dibanding dengan zamanku dulu. Jadi aku sering tuh aku bermain bareng sama mereka itu, aku salut gitu sama mereka ya, teman-teman yang masih muda-muda ini mainnya luar biasa gitu. Jadi aku nggak boleh stuck. Aku merasa tuh aku nggak boleh stuck di sini. Aku meskipun ya katakanlah aku nggak istimewa dalam bermain musik, tapi aku pasti punya sesuatu, aku pasti punya karakter gitu. Aku bisa lah gitu. Akhirnya dari situ judul sindrom ini aku pakem gitu. Jadi aku nggak mau sindrom, aku nggak mau bersandar dengan masa lalu, kebesaran masa lalu lah dulu ya. Yeah. Jadi akhirnya ya mulailah aku buat gitu pelan-pelan sampai akhirnya ya alhamdulillah sekarang teman-teman yang ada yang beli atau ada yang aplikasi free karena memang buat dia pantas lah untuk mendapatkan itu ya. Itu komentarnya luar biasa gitu, jadi sangat respon gitu, sangat apa ya, interest gitu dengan album yang aku buat itu. Karena juga nggak menyangka bahwa aku pikir ini Edi Kemput nih gitaris rock pasti warna musik rock dan di situ aja gitu. Ternyata mereka, memang aku juga basic bermusikku itu aku tidak 100% rocker sebetulnya. Aku dulu di SMA itu bawain lagu-lagu fusion. Nah, kebetulan panutanku itu juga Dewa Bujana, itu kakak kelasku di SMA itu. Oh iya kah, Dewa Bujana kakak kelasnya? Jadi Dewa Bujana itu dulu aku masuk SMA aku yang sekarang itu, yang waktu itu SMA favorit di Surabaya itu yang sekarang ya meluluskan ada Ahmad Dhani, ada Maya, ada Ari Lasso, itu lulusan dari SMA aku. Jadi aku sangat obsesi sama musik-musik yang dibawaan oleh grupnya Bujana waktu itu. Dewa Bujana, Squirrel Band tuh. Itu bawain lagu-lagu yang bagus lah gitu, lagu-lagu jazz gitu. Ini bukan kalau kata orang Jawa bukan kemejazz nih ya. Tapi memang berangkat dari lingkungan yang apa ya, jazzy gitu. Jadi akhirnya aku banyak bertanya sama Bujana gitu, terus main bareng gitu di panggung malam kesenian bareng gitu. Terus hari-hari itu Bujana itu hebat juga sih, dia suka, kalau dia kan hijrah duluan ke Jakarta, dia belajar sama Indra Lesmana, sama banyak sama Faris RM, sama Tito Sumarsono, dia banyak
ambil ilmu-ilmu dari Jakarta, terus kemudian dia pulang ke Surabaya itu dia ngumpulin teman-teman untuk diajak workshop gitu. Ini aku dapat ilmu baru nih, ini bla bla bla, aku nulis lagu di bus gitu dia cerita, akhirnya aku baru nulis lagu di bus nih lagunya gitu. Jadi sangat menginspirasi gitu. Jadi nah dari background yang itu kemudian aku sama Grass Rock. Nah, setelah lulus SMA ketemu sama Grass Rock, terus baru aku bermain musik rock di situ. Di tengah-tengah antara lulus SMA sama ketemu Grass Rock itu aku sempat kolaborasi sama almarhum Gomblo. Kamu juga belum lahir itu. Iya. Bang, tunggu Bang. Almarhum Gomblo. Bang, aku potong dulu sebentar Bang. Ini pengikutnya Bang lucu-lucu loh dari tadi, ada yang jual tahu, ada yang aku ngakak mau baca, tak tahan-tahan, ini udah gak kuat ngakak beneran Bang. Tapi sumpah ini fansnya banyak banget, sampai tahu apalagi tadi. Sumpah, sorry ya Bang, tak putus sampean. Aku nahan ketawa soalnya. Oke Bang, lanjut Bang, tadi Bang. Jadi gitu, jadi album ini macam warna gitu. Iya. Jadi gak rock aja, ada yang pure gitu, ada yang apa ya, progresif, ada yang apa ya, yang chordnya itu progresif lah gitu. Jadi sangat berwarna sebetulnya albumku ini covernya. Weh, tar, ya agak jauh dikit Bang, ngeblur sedikit. The Lucy Kill, The Syndrome ya. Itu kalau The Lucy versi Abang seperti apa sih? Artinya lebih diperluas, dipersempit, antara apa namanya? Itu versinya Abang apa sebetulnya? Kalau versi aku itu, jadi kita nggak boleh hidup dalam halusinasi itu kan bagian daripada halusinasi itu. Iya, betul. Kenyataan ini bahwa kenyataannya adalah sesuatu yang nyata, bukan hayalan. Jadi kita menghadapi dalam dunia musik ini, ya kalau dalam bahasa tanda kutip itu persaingan ya. Tapi kita harus menyikapi dengan bahwa wajar kalau anak-anak sekarang itu bermainnya bagus, karena memang juga gua secara usia juga secara fisik juga nggak bisa seperti dulu. Kalau dulu itu bisa bekerja 24 jam sampai 2 minggu bisa gitu. Ujung-ujungnya sakit. Bener sih, ujung-ujungnya sakit. Iya, ujungnya sakit. Kalau sekarang kan sudah nggak bisa. Iya. Jadi ya kita apa adanya, kita terima apa yang kita punya, yang Allah kasih pada kita, ya kita syukuri, dan itu yang kita gali dan dalam karya gitu. Jadi bukan dalam sekali. Bukan kita, dulu gua pernah besar, dulu banyak orang kenal gua. Kan itu kan delusi ya. Jadi itu dalam banget. Hadapi kenyataan ini dengan memang betul. Kita di kehidupan ini dengan kenyataan. Hidupi dengan kenyataan. Itulah kira-kira. Itu satu album diisi berapa musik Bang? Ada 8 lagu. 8 lagu, keren. Itu instrumen semua ya? Dari instrumen semua ya Bang? Awalnya ada nyanyinya, awalnya itu aku bikin untuk notasi yang buat dinyanyikan, tapi aku coba itu tempat aku kan nggak pernah nyanyi nih, cuman karena ini solo album, nggak punya uang untuk mengajak penyanyi untuk berkolaborasi, terus aku coba nyanyi gitu, terus aku dengerin ke temanku, waktu itu temen datang, dengerin, gue nyanyiin, didengerin. Nah temen ini lucu juga, dengerinnya sekali terus diulang, nggak dengerin lagi, sekali lagi, oh boleh, dengerin lagi. Boleh nggak Mas diulang lagi? Boleh. Dia bilang, udah setelah 3 kali dia bilang, Mas, nyanyinya datar gitu. Wah. Ya udah deh, kasih. Nah, akhirnya dari situ aku instrumen aja. Jadikan instrumen. Bang, gitu ceritanya. Itu kan udah rilis ya? Sudah. Nah, itu aksesnya kita bisa beli di mana Bang? Kalau ini yang fisiknya CD-nya langsung ke aku kayaknya, karena yang baru on progress, ya masih sedang diurus. Oke, nanti pas closing minta itu ya info-info buat yang dengerin atau nanti yang tertarik mau beli CD-nya ya Bang, termasuk Bella tuh juga tertarik tuh Bang. Nomor 1. Oh iya.
Oke Bang, lanjut lagi ke topik bermusik ya. Kan Bang Edi Kempot sempat jadi adisionalnya Dewa 19 dan tur di beberapa puluh kota di Indonesia. Terus itu gimana sejarahnya? Setahu kan gitarisnya Dewa 19 itu kan Andra Ramadan. Ya, betul. Nah, sejarahnya gimana tuh Bang? Waktu itu ya mungkin rezeki aja ya. Aku tiba-tiba ditawarin Dewa ya, manajemennya Dewa, disuruh untuk bantuin turnya Dewa. Waktu itu formasinya pertama kali Once masuk ke Dewa, album Bintang 5. Aku juga seneng juga sih. Tahu ini meskipun adik-adik kelasku kan ya, sekolah tuh Ahmad Dhani kan adik kelas gaul. Maya masih jadi backing vokal tuh Maya Yanti. Maya, Bunda Maya. Maya. Mampu backing vokalnya waktu 2 orang. Di kontrak 32 kota ya. Ya udah nggak sama. Jadi bantuin Andra aja untuk memenuhi frekuensi ada di rekaman itu biar nggak hilang. Jadi mungkin aku dilibatkan di situ untuk menjaga itu frekuensi gitar yang ada di paham. Ya. Tapi kan tetap ya. Dari situ aku dari situ aku tahu Dewa ini memang layak lah untuk jadi super grup lah di Indonesia. Wih, keren. Patut di itu tur di beberapa kota sih Bang? Ya, seluruh Indonesia tuh. Hampir seluruh Indonesia, kota-kota besar. Berapa tahun itu? Ya. 2 bulan. Itu ada yang 1 hari itu 2 kali show ada. Tapi rata-rata 2 hari 1 kali. Oh, 2 hari sekali. Wah, itu seluruh Indonesia 2 hari sekali? Ya. Gila perjalanannya. Jadi jalan darat. Ada yang pakai pesawat, ada yang jalan darat dari kota kecil ke kota yang lain itu pakai bus gitu. Wah. Dan nyebrang pakai gitu perahu kapal cepat lah jet foil itu. Tapi tetap ya itu gitarisnya tetap Andra ya. Andra. Oh, tetap. Andra. Ada lagi nggak Bang? Kayaknya masih ada lagi beberapa band atau artis ya yang memakai jasanya Bang Kempot. Ya. Di-share dong Bang di sini. Setelah selesai dari Dewa, ada tawaran sama Erwin Gutawa, turnya Krisye. Oh, sempat turnya Krisye juga? Iya. Wah, keren ya. Ya, alhamdulillah ada 11 kota. Wah, keren sumpah. Sama band. Ya, keren. Pemainnya jago-jago semua nih, kecuali gua. Enggak lah. Terpilih itu berarti kan keren, Bang. Iya. Ya. Saya juga merasa Mas Iwan Fals juga. Sama Krisye, aku timnya sama Indro. Sama Indro, bass. Iya. Terus Topati, sama Amit Hosin, sama almarhum Uce Udioro, drum. Ih, keren. Sama Hendri Lamiri. Wah, ya ampun. Ya, keren. Itu senior semua loh Bang. Aku ndredeg, dengerinnya aku ndredeg. Biasa. Masih ada Iwan Fals. Kalau Iwan Fals itu juga konser di beberapa kota. Kalau Iwan Fals waktu itu kontrak itu main di Trans TV Live. Trans TV, eksklusif Iwan Fals. Akustik juga? Akustik juga. Wow. Akustik beberapa kota juga. Kalau BCL itu juga beberapa kota. Kalau BCL itu show tunggalnya dia di Jakarta aja. Waktu yang di Jakarta itu ya. Magenta Orkestra. Bang, kalau untuk pesan-pesan buat musisi sekarang nih Bang, biar lebih semangat lagi. Kan sekarang sama dulu kan beda ya Bang. Sekarang pembajakan lebih banyak, nyari apapun lebih gampang aksesnya, nggak kayak dulu beli kaset lah,
Ya nggak, dulu kan seperti itu kan, beli CD, beli kaset. Kalau sekarang kan udah nggak perlu beli kaset, beli CD, udah kopi sana kopi sini kan lebih gampang. Pesan-pesan buat musisi yang baru-baru datang nih bang, band-band baru-baru nih, biar mereka tetap semangat gitu loh bang. Betul. Jadi tetap aja kita komitmen kita sebagai musisi ya. Karena jadi musisi ini memang perjuangan termasuk perjuangan dan doa. Karena kalau musisi pure kayak kita nih, begitu kena pandemi begini, apa yang kita buat kan itu terserah kita sebetulnya, ya kan? Jadi ya komit ya ketika dalam keadaan apapun ya tetap berkarya, gitu. Wah keren. Karya kalau sebagai musisi yang mungkin buat aku sih jangan tinggalkan sholatnya, karena sholat tuh bagian yang sangat penting di antara semuanya. Bener banget. Iya. Bener. Kalau kita akan dimudahkan sama Allah insya Allah. Amin. Bener banget bang. Betul banget. Nah, ini gini. Sebelum closing ya. Kan Bella mualaf nih. Belajar Iqra juga baru dapat 3. Oh iya. Iqra 3 ya? Itu belajarnya pakai teriak-teriak loh. Sekamu mungkin dengar semua bang. Bata lah gitu. Abang kasih pesan buat aku biar aku lebih semangat lagi belajar tentang agama Islam, lebih semangat lagi ngaji. Ya aku ngajinya sih Al-Qur'an tak baca yang bahasa Indonesianya bang, bahasa Arabnya mohon maaf aku belum bisa. Jadi kalau baca tuh terbata-bata. Nah itu kasih aku pesan bang, motivasi biar lebih rajin lagi. Ya, Bismillah. Jadi Islam ini sebetulnya membawa kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita amalkan agama ini pelan-pelan ya, belajar pelan-pelan, istiqomah, continuity-nya dijaga. Nanti insya Allah kita akan dapat manfaatnya. Gitu. Dan harus kita masukkan ke dalam diri kita ini bahwa agama ini menuntun kita kepada kebaikan. Ya. Agama ini menuntun kita kepada kebahagiaan, gitu kan? Jadi kalau urusan dunia ini gini nih. Jadi ada istilahnya kerjakan amal agamamu seolah-olah kamu besok mati, dan kerjakan dunia kamu itu seolah-olah kamu. Ini artinya, jadi kalau urusan-urusan dunia ini, kalau ketika berbenturan dengan urusan-urusan agama, katakan kita lagi sibuk terus tiba-tiba terdengar suara azan nih, ya kita harus segerakan, kita tinggalkan sebentar, kita lakukan sholat, karena itu tadi maksudnya untuk perkara dunia ini kita hidup 1000 tahun, jadi seandainya sekarang ini kita mendengar suara azan terus kita kerjakan sholat, maka urusan kita ini bisa kita tunda karena kita masih punya waktu 1000 tahun. Wes, gitu. Mantap banget. Tapi kalau untuk urusan agama nih, kita seolah-olah besok mati kita. Jadi kalau agama ini kita tunda-tunda, nanti takut-takutnya kita belum sempat, kan kita mati gitu. Iya. Ya. Nah, gitu. Keren sumpah. Tapi ini pada minta konsumsi loh bang, yang nonton belum dapat konsumsi. Oh boleh kan? Kirimi doa ya konsumsinya dari Bang Edi. Semoga berkah melimpah. Terus ini bang, aku mau 2 pertanyaan lagi. Yang satu nih aku penasaran. Dulu kan kalau Bang Edi konser pasti kau jengklok ya. Wow, gitu ya. Ceng, gudeg gitu ya. Nah terus sejak berhijrah masih gini-gini gak bang? Jengkrak-jengkraknya masih bagian daripada kerjaan kita. Oh masih jengkrak masih? Ya kan itu kan ekspresi sebetulnya, bukan dibuat-buat tuh. Oh. Jadi ekspresi kita supaya kita juga semangat di bekerja, terus di panggung itu kita orang mungkin nggak ngeliat, wah ini kayak ngeliat ngeliat pohon pisang nih gitu, diem doang gitu kan. Iya, tapi nggak pakai sarung kan bang? Enggak. Ya, kirim. Tapi aku penasaran loh, sejak yang sekarang kalau
Bang Edi bermusik tuh seperti apa, jingkrak-jingkraknya masih kayak dulu yang aku lihat di beberapa video klipnya yang blast flashback dulu ya, atau lebih Ya, kalem kayak Pak Pak Haji lah, lebih kalem ya, nggak diem kayak kedebok juga sih, agak kalem gitu loh. ya kalau agak kalem kan karena Ini nggak jigak-jigak Mbak, tapi selulup. karena usia aja, jadi rada ini berkurang apa ya, apa hebohnya lah, Heeh, kehebohannya berkurang. kehebohannya berkurang. Ya, Bang. Ini aku mau nanya nih, nomor HP Abang atau apa yang bisa buat akses beli album Abang solo yang terbaru ini. Kalau yang buat nonton tertarik nanti beli, mereka mau aksesnya Ya, kemana? Atau harus ke Instagram atau bagaimana? ya kalau mudahnya tuh ke Instagram aja, DM kan bisa tuh. Mm-mm, Meskipun kita nggak berteman kan bisa. mm-mm. Terus kalau mau nyatet ya boleh, aku di 0817 0817 54 54 654 7669. 76. Gampang nomornya. Itu nomor yang aku save itu bukan? Ya betul. Oke, Ya. hanya ada itu. Uh, Oke. Jadi teman. ada sih sebetulnya. Yo itu aja bang, itu aja bang. Nanti udah kebanyakan banyak yang WhatsApp nggak jelas bang. Malah nggak jelas, cuman minta diajarin gitar gratis bang. Apa sih? Bang, ini kan sebetulnya udah closing, tapi aku kepo satu karena kemarin semalam, kemarin tuh ya, by phone. Aku kan nanya, abang sekarang kegiatannya tiap hari apa? Dagang, aku tanya gitu. Aku nggak bisa dagang kalau dagang rugi terus. Itu cita-citain bang. Ini mau beneran mau closing, udah mau closing sih. Aku kepo sih tapi. Ya, jadi emang aku nggak bisa dagang. Aku ini terlalu baik orangnya. Wah, Bahkan apa ya, untuk memberikan harga itu susah gua. Jadi mesti memang nggak profesional sih. Itu masalahnya. Jadi kalau orang ngajak mulai sampai sampai kerja itu pun juga begitu juga. Mas ini satu lagu berapa ya? Wah, bingung ya. Kamu ada dananya berapa gitu? Oh sekian, oh, ya udah apa gitu. Kalau seandainya memang kurang, aku bilang bisa nggak ditambahin sedikit gitu. Oh bisa mas, ini nggak bisa gitu. Bangkrut Bisa ya? bisa oke. Iya, model dagang kayak gitu kan ada orang yang kesian dikit gitu, udah bawa aja pak gitu kan gitu. Iya, bangkrut bang. Udah bawa bu gitu. Coba kasih ke Bella. Iya nggak bisa. Jadi bang, sembako, grosir beras. Saya kalau Istri aja. hitung-hitungan kayak gitu kalau beras, sini bang. Bang Edi, aku Iya. nanti minta izin ya nomor telepon yang tadi Bang Edi kasih ke aku sertain di bawah deskripsi, aku upload video ini lagi. Biar nanti teman-teman mudah ngakses nomor teleponnya Ya. Bang Edi kalau mau beli albumnya ya Bang, nggak apa-apa ya? Terima kasih. Ya, Bella. Terima kasih banyak. Bang Edi, ini makasih banget karena udah masuk sejam. Nanti kalau kelamaan, biasanya yang nonton setelah diri upload itu pada bosan. Biar nggak bosan dan nyariin Bang Edi terus. Jadi supaya nanti bisa lagi IG live bareng Bang Edi ya, Bang Edi Kemput ya. Ini aku mengucapin banyak terima kasih atas waktunya, suatu kehormatan banget bisa IG live dengan gitaris seniornya Indonesia punya loh. Keren banget sumpah. Mudah-mudahan Bang Edi selalu sehat, berkah melimpah. Lagu solonya terbaru ini laris manis. Amin. Makasih ya Bang. Saya ucapkan banyak terima kasih ya. Selalu, ya. salam keluarga. Halo, assalamualaikum Bang Edi. Terima kasih teman-teman. Mana sih matiinnya yang? Celupin air, celupin air.